Saya pendapat sudah tentang Omnibus Law. Itu nggak tentang asalam. Nah, ini adalah pertama kalinya saya megang kelas IPS. Dengan anak-anak kita dekat. Ada seorang santri itu yang rekan-rekan memanggil dia sebagai Mbah Dukun. Kenapa Mbah Dukun? Nowadays Broadcasting Network mempergaskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ustaz silahkan menyapa alumni dulu, Tat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Kabul Tiraharjo. Nama saya Erwin Rohmat Hidayat. Nama saya Irnawan Tri Prastyo. Nama saya Muslim Ridho. Saya Anang Zainuddin. Nama saya Ustadz Nasin Takwat. Nama Ustadz adalah Ustadz Sultan Wirya San Surya. Nama saya Prayogi. Nama saya Tarmadi. Nama Ustadz Anung Nugroho. Saya Edi Suprapto. Nama saya adalah Istiharoh. Nama Wuri Kartika. Guru penjas orkes di Madrasah Aliyah. Saat ini saya diamanahi oleh pimpinan pondok yang di dalam pondok itu biasanya disebut Wakil Direktur Bidang 1 Sebagai Kepala Kesantrian Putra. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, menjadi wali kelas staf di kesiswaan MTS Putra. Membina atau membimbing anak-anakku yang saya cintai, yaitu anak kelas 12 dan anak-anak kelas 9. Diberi amanah menjadi Wakil Kepala Madrasah di Madrasah Sanawiyah di bagian kesiswaan. Sekarang diamanati sebagai Kasubag Minat Bakat dan Kepesantrenan, menggali potensi minat bakat santri di pondok ini. Nah, sekarang diamanahi PLT, pelaksana tugas di kurikulum. Saya masuk di Asalam itu sebenarnya dimulai dari magang ketika kuliah selama 3 tahun. Lulus kuliah, pas ada lowongan di sini, saya masuk dari tanggal 1 Juli 2011. Sekarang saya sudah 10 tahunan di PPM Asalam. Mulai dari 2010 pada waktu itu, habis lulus kuliah langsung nyantol di sini. Dari tahun 2013, salam buat para alumni. Sejak tahun 2001, jadi kalau sekarang ya 20 tahun. Saya mulai di Asalam itu tahun 2000 ngabdi, lulus dari Asalam itu langsung ngabdi, masuk kelas 1, kemudian lulus ngabdi tahun 2000 sampai sekarang. Saya mulai masuk Asalam bulan Juli tahun 1986. Jadi kalau kita hitung 34. Saya di sini sudah kurang lebih 8 tahun, mulai bekerja di Asalam dari 2013. Ustadz kurang lebih hampir 7 tahun di sini. Masuk tahun 2013, ya 7 tahun ya? 7 tahun. Guru di Asalam di tahun 1988 dan saya adalah alumni pertama di Asalam, dan di Asalam di sini sudah 33 tahun. Ditambah dengan saya menjadi santri, kalau di total ada 39 tahun di Asalam. Kemudian masuk Asalam 2013, lama mengajar sudah 8 tahun. Dari tahun 88 sampai sekarang berarti sekitar 33 tahun saya berada di pondok ini. Kenapa Ustadz pengen mengajar di Asalam, Ustadz? Pertama sekali mengajar di Asalam itu adalah sebuah amanat. Saya diamanahi oleh pimpinan Pondok Modern Gontor untuk mengabdi di Asalam tahun 88. Awalnya kita 5 orang, tetapi yang bertahan sampai sekarang itu cuma saya. Saya memilih Asalam lah tempat medan perjuangan. Yang pastinya Allah yang sudah menentukan garisnya. Ustadz di mana itu Allah. Qadarullah. Ada beberapa sekolah yang Ustadz daftar dari proses yang sama-sama, sebenarnya prosesnya sama, tinggal tanda tangan istilahnya kontrak kerja itu. Yang datang duluan itu justru dari Asalamnya sudah. Kemudian setelah saya lulus di sana, saya ditugaskan oleh alma mater saya untuk mengabdi di Asalam ini, yang memang sebelumnya Ustadz belum tahu Pondok Asalam di mana lokasinya. Sebenarnya nggak kepingin. Waktu itu tahun 98-99 saya sebagai penyiar radio di Malang. Jadi ketika malam hari operator itu teringat Ustadz saya, Ustadz Al-Hari, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Khojen Siddiq yang setiap kali memberikan ceramah. Tahu sendiri kalau kerja di broadcasting media massa itu kan dunianya seperti itu. Jadi ada rasa kangen ingin kembali ke pondok. Jadi ketika itu ada lowongan yang lamar aja. Alhamdulillah diterima. Tantangan di Asalam sangat luar biasa. Mengajar di Asalam hal yang berbeda. Sebelum Ustadz mengajar di sini, Ustadz mengajar di berbagai sekolah di luar Asalam. Dan ternyata mengajar di Asalam itu the best, luar biasa.
Sebenarnya saya cita-cita dari dulu itu ketika kuliah itu saya di Fakultas KIP. Kalau FKIP jelas ngajar ya. Cita-cita saya itu ngajarnya itu minimal itu harus di SMA IT karena kalau kimia itu tidak bisa ngajar di SMP maupun di SD. Karena saya dekat dengan organisasi SKI ya. Ya saya ngajar minimal itu harus di SMA IT, Islam Terpadu. Kemudian dapat kabar dari teman informasi untuk ngelamar di sini, alhamdulillah lulus. Jadi sebenarnya gini, dulu kuliah jurusan komputer, ketika magang saya disiapkan 3 lab di SMK, lab komputer. Saya menyadari kami kuliahnya kan kuliah beasiswa ya, jadi orang-orang nggak punya gitu kan. Untuk beli komputer aja kita satu angkatan itu beli satu gitu kan, urunan 50.000 pas beasiswa cair. Nah di sini saya diberikan 3 lab itu, entah mau diapain, dirusak, dibakar atau dibuat pelajaran, maka ini sebagai bentuk terima kasih saya. Nah dari situ saya punya semangat, ternyata di sini kita punya kreasi apa difasilitasi. Itu motivasi saya terbesar. Selain ditunjuk oleh pondok, itu memang harapan orang tua Ustadzah, karena saya adalah anak ketiga. Dok, nanti kalau kamu itu udah lulus dari pondok, kemudian amalkan ilmu yang sekiranya kamu dapatkan di pondok, seberapapun kalian kamu miliki. Dan waktu itu Ustadzah juga belum ngeh banget untuk menjadi tenaga pengabdian, karena waktu itu Ustadzah masih kelas 2 aliyah, 3 aliyah kan gitu. Lah ketika lulus itu kok ternyata harapan dari orang tua itu kok termasuk doa. Nah, kemudian Allah ijabahi dengan akhirnya saya menjadi tenaga pengajar di pesantren ini. Cinta sama As-Salam. Jadi kecintaan itu mulai timbul ketika Ustadzah kuliah di UMS, sering ikut kajian di Masjid As-Salam, kemudian sempat berinteraksi dengan santri-santri di As-Salam dan akhirnya punya keinginan, bisa nggak ya aku ngajar di As-Salam? Nah, seperti itu. Yang bikin Ustadz bisa bertahan selama 10 tahun ini di As-Salam tuh kenapa? Jujur aja memang tahun pertama itu berat ya, memang luar biasa pada waktu itu. Setahun itu saya belum merasakan kenikmatan mengajar, tapi lambat laun itu ternyata saya baru menyadari bahwasanya ketika mengajar di pondok pesantren terutama di As-Salam itu saya melihat itu banyak aset. Santri itu aset yang luar biasa, mereka yang akan menjadi dermawan-dermawan dengan keilmuan dan dengan hartanya, mereka juga akan menjadi figur-figur di pemerintahan dan saya melihat alumninya luar biasa. Membikin betah ya karena perjuangan kita, didikan kita tidak sia-sia, di samping mendidik kita juga mengasuh, ya luar biasa lah untuk santri-santri di As-Salam. Ada banyak jalan keselamatan yang bisa kita ambil. Selain As-Salam sebagai lahan kedamaian, bagi saya adalah ini sebagai jalan keselamatan. Tapi yang membuat saya bertahan adalah ketika saya berangkat pakai baju, pakai dasi, ibu saya mengiringi saya berangkat dari rumah, itu kelihatan bangga. Jadi almarhum ibu saya itu masih menitipkan rasa bangga ketika saya ada di sini, maka insya Allah itu motivasi terbesar saya. Karena karakteristik dari anaknya begitu welcome atau begitu respect dengan Ustadz. Karena memang pondok pesantren adalah sebuah lingkungan yang sudah tertata dengan baik, baik kehidupan santrinya maupun kehidupan para pengasuh dan pembimbingnya. Sudah passion kalau Ustadz itu kalau ngajar itu bahagia gitu. Jadi kalau sakit itu obatnya ya ngajar gitu. Pernah Ustadz pusing gitu, tapi ketika masuk kelas ketemu anak-anak jadi seger. Meskipun nanti setelah ngajar pusing lagi. Sudah tidak butuh alasan lagi kenapa senang dengan dunia pendidikan itu sudah tidak butuh alasan lagi. Bagi saya untuk mengajar, untuk mendidik dan membina anak-anak ini sebagai ladang amal bagi saya sehingga saya tetap kuat dan bertahan sampai saat ini. Satu, karena motivasi justru dari para santri. Karena saya senang dengan pekerjaan saya senang dengan tugas saya, itu yang justru menjadikan saya betah dan pengen selalu sampai nanti akhir hayat saya berada di As-Salam. Yang pertama nyaman mengajarnya, yang kedua bisa mengenal lebih dekat karakter santri-santri As-Salam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu bisa berbagi ilmu kepada anak-anak. Satu kata yang mewakili santri As-Salam sudah. Santri As-Salam hebat. Kenapa hebat sudah? Iya karena hebatnya begini, hebatnya santri As-Salam itu multi talenta dan multi masalah. Nah, mereka punya potensi dan bakat, kemudian di sisi lain juga punya masalah yang banyak, tapi bisa mengatasi dengan cara-cara yang hebat, cara-cara yang menurut saya bisa dikatakan bijak dan cerdas, seperti itu. Santri adalah seorang yang memiliki 3 kebaikan, ahsan, kemudian tri, baik perilakunya, baik kata-katanya, dan juga baik hati nuraninya. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karakternya macam-macam. Jadi grade yang mulai yang memang kurang sampai dengan yang paling tinggi, beragam. Kemudian dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi ada anak yang dari daerah yang berbeda, kadang-kadang berbenturan karena beda budaya. Nah itu sisi-sisi yang menarik kalau Ustaz. Tangguh. Kenapa tangguh Ustaz? Karena bisa dilihat dari beberapa segi.
harus jauh dari orang tua, menjalani seluruh kehidupan pribadinya dengan segala kemandiriannya. Maka di sini sebagai istilahnya bekal untuk masa depan, mudah-mudahan nanti menjadi seorang yang benar-benar tangguh seperti itu. Amin, Ustaz. Santri itu adalah anak-anak yang memang benar-benar dididik untuk dewasa dan kreatif. Satu kata aja yang mewakili untuk santri As-Salam. Spontan. Katanya suruh jawab spontan. Ya, enggak. Satu kata spontan. Ya, sifatnya Tat. Ya, saya harus mikir. Karena semua santri kan karakternya berbeda-beda, tapi luar biasa. Luar biasa. Ya, satu kata luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Ya karena potensi mereka banyak sebenarnya, dan mereka datang dari Sabang sampai Merauke itu kan bukan karena nggak ada alasan mereka datang ke sini. Ada yang terpaksa, ada yang sukarela, ada yang tujuannya masuk As-Salam. Ngapain itu kamu ke As-Salam? Saya pengen main bola, karena di sana ada lapangan bola. Kenapa kamu ke As-Salam? Bola teman SD-ku di situ. Jadi macam-macam. Tapi mereka luar biasa. Jadi ketika ada acara apa-apa gitu ya, itu mereka kreativitasnya itu melebihi dari teman-teman seusianya yang ada di luar sana. Unik. Kenapa, Ustaz? Anaknya yang begitu dekat dengan asatidnya, dan saya pun bisa sedekat ini dengan murid hanya ada di Pondok As-Salam. Unik. Unik. Bagi Ustadz kenapa unik? Karena sebenarnya Ustadz itu banyak belajar itu dari santri. Oh ternyata kalau kelas 1 sikapnya seperti ini, kalau kelas 2 seperti ini, kalau udah umuran agak besar seperti ini. Kita pun dalam menyikapinya itu berbeda. Nah dengan Ustadz melihat fenomena seperti itu, Ustadz jadi tambah belajar ternyata karakter dari santri itu ternyata unik-unik seperti ini. Jadi nggak bisa disamakan semua santri karena mereka itu memiliki ciri khas tersendiri, kecenderungan tersendiri, hobi tersendiri, emosionalnya tersendiri, sehingga sebenarnya itu menjadi pembelajaran bagi Ustadz untuk bagaimana kami ini selaku pengasuh bisa mendampingi dengan peran yang terbaik dari keunikan-keunikan yang ada itu. Quran ya Pak saya. Karena dimanapun itu selalu pegang Quran, luar biasa santri. Apa sih arti As-Salam buat Ustadz? As-Salam ini artinya menurut saya memang betul-betul damai ya. Nggak ada gesekan kanan kiri gitu. Kalau di luar itu banyak sekali, gesekan kanan kiri itu banyak. Jadi nanti tetangganya sedikit agak diberi rezeki lebih, nanti yang lainnya jadi iri, jadi percekcokan kadang gitu. Kalau di As-Salam itu nggak ada yang kayak gitu. As-Salam adalah lembaga yang telah mendidik kami dan juga lembaga yang memberikan kesempatan kami untuk mengabdi beribadah lewat mendidik para santri sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan agama. As-Salam itu adalah sebuah kedamaian. Damai itu artinya dirasakan dalam hati, kemudian kita itu tenang, kemudian dengan anak-anak kita dekat, kita membina anak-anak walaupun pasti ada beberapa halangan dan rintangan, tetapi secara umum adalah sebuah kesukaan dan kesenangan dan kedamaian yang ada dalam hati kami. Satu tempat saya menuntut ilmu, tempat di mana saya kenal dengan para ustadz dan ustadzah, tempat di mana saya tahu bagaimana karakter teman-teman saya, tempat di mana saya akhirnya bisa mengamalkan ilmu saya sehingga saya bisa mentransfer ilmu kepada anak didik. Dan yang menjadi sangat mungkin bagi saya adalah tempat As-Salam adalah tempat di mana saya oleh Allah dipertemukan jodoh dengan Ustadz. Nah, itu. Menurut Ustadz, arti As-Salam buat Ustadz adalah suatu hal yang merubah Ustadz jadi seorang yang mandiri. Buat Ustadz, As-Salam adalah arti sebuah perubahan. Ada nggak momen paling lucu gitu mungkin sama santri yang paling Ustadz ingat? Momen paling lucu dengan santri menurut Ustadz itu ketika bisa kemudian mendampingi mereka itu kegiatan yang berbau tidak formal gitu. Misalkan seperti kegiatan outbound, kemah, kemudian refreshing. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang dimana kita itu bisa membaur dengan santri. Kita bisa asik-asikan, kita bisa nyanyi bareng. Nah di sana biasanya Ustadz banyak melakukan hal-hal yang mungkin ketika kegiatan seperti biasanya Ustadz itu nggak lakukan gitu. Bahkan bisa jadi malah ketika melakukan kegiatan itu, oh ternyata Ustadznya bisa gini ya, kayak gitu. Jadi saya dulu punya teman namanya Rahmat Hamidek almarhum ya, mudah-mudahan dirahmati Allah, namanya Rahmat Hamidek. Dia bagian keamanan. Saya kelahiran tahun 1974, beliau kelahiran tahun 68. Jadi lulus dari aliyah di Kalimantan, ke sini tuh tahasus. Kelas 4 jadi Qismul Aman, kelas 5 jadi Qismul Aman. Dulu itu ada to'am sedikit langsung habis. Nah kalau ada orang yang ngantri makan, kok bungkusannya, kok ada bungkusan di nampan, kok ngantri, orang itu pasti mengira, wah ini mesti ini lauk ini. Nah, kalau nggak ndok asin, abon, macam-macam lah. Nah saya kalau mau ke resto itu kan lewat
lewat samping gelora. Itu kadang ada sandal-sandal yang nggak terpakai. Ada sandal, ada tas kresek. Tas kresek saya ambil, sandal sambil saya masukkan tas kresek, saya bungkus sedemikian rupa, ngantri tak taruh di atasnya, nampan. Nah, si Rahmat Amidek dan teman-temannya, Ridho nggak apa itu, nggak lauk, ngantri-ngantri di belakangnya. Sudah ambil nasi, duduk satu meja, ini buka, wes bukaan, dibuka isinya sandal, langsung dilempar. Itu yang saya paling seneng karena bisa ngerjain dia. Pernah ya yang namanya santri Assalam itu suka sembunyi di atap plafon itu. Dan saking jengkelnya itu sampai saya memang nggak tidur siang itu karena proses pelanggaran itu mesti di siang hari di jam makan. Nah akhirnya siang itu setelah zuhur makan, akhirnya saya hanya ngadep laptop aja gitu, ngadep laptop. Siapa sih yang suka naik-naik di plafon itu kan kelihatan ada CCTV-nya. Begitu sudah naik semuanya lah baru saya pergokin 2 ustadz, yang satu dari tangga utara, yang satu saya dari selatan. Dan akhirnya mau nggak mau dia yang ngaku juga. Gitu. Kalau di Madrasah Aliyah itu ada pengabdian masyarakat. Itu kegiatan yang paling berkesan, di mana posisi santri yang backgroundnya di sini kan golongan menengah ke atas. Ya, kita dituntut untuk bisa membantu warga sekitar untuk kegiatan sehari-hari yang dia lakukan. Nah itulah hal yang berkesan, terutama untuk santri-santri Assalam yang tidak mengenal kondisi pada waktu itu yang ada di kegiatan pengabdian masyarakat. Saya rasa kegiatan-kegiatan seperti itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, diagendakan untuk kedepannya untuk meningkatkan kreativitas atau pendekatan humanisme ke masyarakat bagi santri. 3 tahun kita bersama, ini adalah pertama kalinya saya megang kelas IPS. Sebelumnya kan saya wali kelas di IPA ya, dinamikanya berbeda, nuansanya berbeda. Satu hal yang saya takjub di angkatan ini ya, khususnya di kelas IPS ini adalah kelas yang pertama kali paling kalem di antara kelas IPS sebelumnya. Ya luar biasa nih kan. Ini mohon maaf ya, saya kan pas di IPS ya, saya menyampaikan yang paling unik itu adalah ketika saya menghadapi anak IPS yang tidak seliar dengan anak IPS sebelumnya. Paling kalem ini. Dulu ada satu kejadian yang unik ketika Ustadz masih guru muda waktu itu, masih semangat sekali, masih sebagai pengabdian, masih berhubungan keluarga. Jadi kalau ada setiap kejadian santri yang melanggar, di situ semangat kita untuk mengatasi pelanggaran itu luar biasa. Salah satu di antaranya adalah pelanggaran waktu itu adalah mencuri. Kita cari siapa kira-kira yang mengambil barang tersebut, dengan cara kita kumpulkan para santri untuk kita tanya kira-kira siapa yang mereka duga sebagai seorang yang mengambil barang itu. Setiap santri saya panggil. Kemudian yang unik begini, ada seorang santri itu yang rekan-rekan memanggil dia sebagai Mbah Dukun. Kenapa Mbah Dukun? Saya tanya, kenapa kamu bilang Mbah Dukun? Itu kayaknya wajahnya kayak dukun, Ustaz. Kemudian teman-temannya bilang katanya dia jarang mandi, Ustaz. Nah, kemudian ketika yang dibilang Mbah Dukun saya panggil, siapa yang kamu duga? Dia menunjuk ke seorang tertentu. Kemudian berikutnya seperti pertanyaan saya kepada yang lain, apa yang menjadikan alasan dasar kamu menduga dia yang mencuri? Kemudian dia mengatakan, karena pada malam kejadian Ustaz, saya bermimpi dia yang mencuri. Dan yang terjadi apa? Ternyata betul dia yang mencuri. Itu berarti yang menurut saya heran sekali. Ustazah, kan nggak semua santri ini yang sesuai diharapkan Ustaz. Mungkin nggak semua akhlaknya baik ya. Ada yang kurang, mungkin buat sudah jengkel. Nah, Ustazah nanggepin santri yang kayak gitu gimana, Ustaz? Banyak doa. Saya banyak doa. Ketika Ustazah itu melihat santri yang karakternya berbeda-beda, kemudian kadang membuat kita sakit hati, kadang membuat kita jengkel, apalagi ketika kita benar-benar dari rumah persiapan ngajar sudah dipersiapkan, materi sudah siap semua, begitu masuk jegrek, 1 anak tidur, 2 santri nggak perhatikan. Nah, disitulah tantangan buat saya. Saya prinsipnya bagaimana? Guru yang baik adalah guru yang bisa menguasai daripada santri ketika di dalam kelas. Tetapi ketika ada anak sudah diberikan nasihat, kemudian perbaikan seperti apapun, kok mereka tetap bandel, kekuatan satu hanyalah doa. Suatu saat anak itu tidak akan seperti ini lagi, tetapi justru anak-anak seperti itu nanti di kemudian hari akan menunjukkan dirinya ketika kembali ke Assalam. Ustadzah Isyihara fasyadu bi anni tolib. Karena kenapa yang sering saya hadapi kejengkelan itu kan di kelas-kelas santriwan, kan begitu. Itu yang kalau yang Dika tadi tanyakan seperti itu. Itu pertanyaannya seperti tendensius sekali ya Mas ya. Karena Ustazah ngajarnya kan di Putra iya, di Putri juga iya. Jadi cara mengatasi anak-anak yang seperti itu seperti sabdanya Rasulullah, ketika kita bisa merubah sesuatu itu dengan tangan, kita rubah dengan tangan. Tidak bisa dengan tangan, kita rubah dengan lisan. Ketika dengan tangan dan lisan sudah tidak bisa, ya dengan hati, yaitu lewat doa. Itu biasanya.
Sebenarnya itulah namanya sebuah proses pendidikan, sebuah proses. Maka kita mendidiknya itu tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Bagaimana kita mendidik dengan hati? Mendidik dengan hati adalah tetap berdoa untuk santri-santri. Maka doa saya untuk semuanya adalah Allahumma a'inni ala tarbiyati abna'it thalabah. Ya Allah, tolonglah hamba dalam mendidik santri-santri. Waj'alhum minal mukhlisina. Jadikan mereka orang-orang yang mukhlis, wal muti'ina, dan orang-orang yang taat. Warzuqhum uluman nafi'atan fid dunya wal akhirah. Dan berilah mereka ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Jadi untuk mengurangi bahwa kita itu hanya sekedar berusaha dan hanya Allah lah yang menentukan, itu pasti. Dan doa kita itu yang setiap hari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk santri-santri kita. Teman-teman anak-anak alumni, bismillah, mudah-mudahan antum semua dimanapun antum berada, semoga antum semua bisa memberikan manfaat buat lingkungan antum. Kemanfaatan itu bisa antum berikan berupa ilmu, berupa mudah-mudahan antum diberikan rezeki banyak oleh Allah, sehingga antum bisa memberikan ya kemanfaatan harta pada orang-orang yang memerlukan. Ya, saya mohon doa aja, mudah-mudahan saya diberikan kemampuan terus meneruskan perjuangannya. Dan harapan kami Anda lebih sukses dan lebih baik di luar nanti, ya kan. Tetap di dadamu adalah alumni As-Salam yang harus dijaga, ya, walaupun mungkin di sekarang disuruh jadi imam nggak mau, ya kan, mungkin di ini nggak mau, tapi di luar tunjukkan Anda bisa. Pokoknya jaga diri anak-anak ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Udah merasa lepas dari pondok, udah merasa nggak ada yang ngawasi, terus lalai. Makanya nanti tetap kamu harus menjaga diri bahwa kamu itu selalu diawasi.